Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Jayati SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar di SD Negeri 58 Pekanbaru. Saya didampingi oleh dua orang yang hebat luar biasa, yaitu Ibu Adrianti MPD sebagai fasilitator dan Ibu Imelda Sandra JS MSI sebagai pengajar praktik. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur of der Hage. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas kali ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Tugas kali ini adalah yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensi adalah juga serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan di kelas. Yang pertama, guru menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, minat, profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Tentukan bentuk penilaian akhir yang merupakan kombinasi portofolio, proyek, dan tertulis. Kemudian buat rubrik penilaiannya sehingga guru tahu posisi murid ada di mana dan kendala apa yang dihadapinya. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid karena pada pembelajaran ini, guru menganalisis kebutuhan murid terlebih dahulu yang meliputi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Pembelajaran berdiferensiasi
dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar materi. Materi-materi pada program pendidikan guru penggerak saling berkaitan dan saling melengkapi, yang bermuara pada satu tujuan, yaitu keberpihakan pada murid, yaitu murid yang merdeka dalam belajarnya dan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Sedangkan profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dalam kaitannya dengan modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai-nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain dan rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, mandiri, yaitu guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran agar pembelajaran berdiferensiasi terlaksana sesuai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dengan guru baik dalam hal pembelajaran maupun yang lain dalam upaya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, inovatif, yaitu guru harus selalu mencari inovasi
untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Misalnya dengan membuat media pembelajaran yang menarik dan beragam agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, reflektif, yaitu guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala dan dapat mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Serta peran guru penggerak dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru penggerak yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik, dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik sesuai konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak berperan aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun di wilayahnya, salah satunya untuk membahas pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak harus mampu menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Misalnya mengenai konsep pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di kelas, agar semua murid merasakan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah, memberikan apa yang dibutuhkan murid sesuai konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah seorang guru penggerak tentunya memiliki visi atau impian tentang murid di masa depan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban untuk mewujudkan visi tentang murid di masa depan. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan murid. Di antaranya, menciptakan lingkungan belajar, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, manajemen kelas yang efektif dan terstruktur. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembangunan budaya positif di sekolah, demi terwujudnya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.